Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sapitri. Saya mahasiswa pendidikan dasar di Universitas Terbuka Bandung. Saat ini saya akan menganalisis hasil analisis saya, yaitu pada tugas 3 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Analisis artikel. Artikel ini ditulis oleh Carrie Beth Remen dan Elizabeth Iverson pada tahun 2022 atau 2023, yaitu dengan judul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Dalam artikel tersebut ada beberapa pembahasan penting mengenai artikel tersebut, yang dimana pembahasan tersebut adalah yang pertama, artikel yang relevan. Nah, artikel yang relevan ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua artikel potensi terkait school-based outdoor education di negara Nordik melalui pencarian ekstensif di berbagai database dengan menggunakan kata kunci khusus. Nah, sedangkan pada tahap kedua ini adalah tahap kriteria dan eksklusi, yang dimana pada tahap ini memastikan bahwa penelitian itu hanya benar-benar relevan yang masuk ke dalam scoping review. Dan tujuan pada tahap 2 ini menentukan artikel yang layak berdasarkan isi dan metodologi, dan juga menghasilkan artikel final untuk dianalisis lebih dalam di fase berikutnya. Nah, selanjutnya juga ada 7 analisis konten. Berikutnya, 7 analisis konten yang ada pada artikel ini adalah yang pertama adanya teacher perspective, yang kedua nature of outdoor education, yang ketiga well-being, yang keempat cognitive learning, yang kelima teaching and learning across classroom and the outdoors, yang ke-6 digital research, dan yang ketujuh adalah sustainability education outdoor. Nah, dalam teacher perspektif ini, guru memiliki sikap yang positif terhadap outdoor education, yang dimana guru itu melihat dampak besar pada outdoor education itu untuk melatih motivasi, pembelajaran, dan juga sosial siswa. Nah, di sini outdoor learning ini membuat peran guru berubah menjadi fasilitator yang kreatif, sehingga adanya tantangan muncul pada persiapan, manajemen kelas, cuaca, dan kurangnya dukungan struktural. Nah, dalam di sini juga guru itu mengimplementasikan outdoor education itu sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru dan juga konteks sekolah. Selanjutnya ada yang namanya nature of outdoor education. Nah, di sini nature outdoor education di sini negara Nordik ini merupakan pendekatan pendidikan yang memanfaatkan alam sebagai ruang belajar nyata, dilakukan secara rutin, bersifat holistik, terintegrasi dalam kurikulum, namun tetap dipimpin oleh guru dan dipengaruhi kuat oleh budaya lokal seperti Friluftsliv dan Udescol. Nah, pada ini menekankan pengalaman langsung, kerjasama, pengembangan fisik, mental, serta kedekatan emosional dengan alam. Selanjutnya ada well-being, yang dimana di sini juga menunjukkan bahwa outdoor education ini memiliki dampak positif yang kuat terhadap well-being siswa, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ini adalah salah satu pedoman paling dominan dalam seluruh kajian. Selanjutnya ada cognitive learning, yang dimana alam yaitu meningkatkan konsentrasi memori, pemahaman konsep, dan juga kreativitas siswa. Yang selanjutnya ada teaching across indoor outdoor, yang dimana pembelajaran di luar kelas itu melengkapi pentingnya itu praktik indoor dan juga praktik outdoor. Selanjutnya ada digital research, yang dimana teknologi itu mendukung sebagai eksplorasi alam.
Yang terakhir adanya sustainability education, di mana outdoor education ini menumbuhkan kepedulian dan juga perilaku ekologis sejak dini. Nah, lalu apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel tersebut sudah ada di Indonesia? Jawabannya, outdoor education sudah diterapkan di Indonesia. Namun, istilah di dalam Indonesia itu sendiri bukan outdoor education, tetapi lebih dikenal sebagai pendidikan luar kelas, adanya pembelajaran berbasis alam, experiential learning, kurikulum merdeka yang saat ini dijalankan yaitu adalah proyek Profil Pancasila P5, field trip atau juga outing class, kegiatan pramuka, dan juga muatan lokal berbasis lingkungan, atau bisa disebut dengan sekolah adiwiyata. Namun, ada beberapa implementasi outdoor education yang sudah diterapkan di SD Negeri 2, yaitu di tempat saya mengajar. Yang pertama adanya P5 pada kurikulum merdeka ini. Nah, P5 di sini menyangkut pada gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, dan juga kearifan lokal. Nah, selanjutnya adanya pramuka. Nah, di mana di SD kami itu mewajibkan di hari Jumat itu menggunakan baju pramuka, dan juga adanya kegiatan-kegiatan pramuka untuk mengenalkan bahwa lingkungan alam, belajar di lingkungan alam itu lebih menyenangkan, gitu. Sama seperti belajar kita di kelas. Selanjutnya adanya observasi lingkungan, yang dimana kegiatan ini siswa melakukan observasi di sekitar sekolah seperti di kebun sekolah, di taman, dan juga adanya literasi di lingkungan sekolah. Nah, di sini pada siswa SD Negeri 2 itu mewajibkan yang namanya literasi dalam 1 minggu sekali. Nah, di mana literasi di sini dilakukan di luar kelas dan dilakukan secara bersama untuk meningkatkan budaya literasi pada siswa. Dan berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama di sini adanya siswa itu eksplorasi lingkungan, siswa mengukur tinggi pohon. Hal ini dilakukan oleh siswa kelas 2 sekolah dasar dan untuk mengenal tingginya pohon. Nah, yang kedua itu ada kegiatan tentang pramuka, yang dimana di sini kami mengenalkan pramuka wajib kepada siswa untuk mengenalkan belajar di lingkungan alam gitu. Selanjutnya adanya ini adalah pembiasaan kami, yaitu pembiasaan literasi, yang dimana literasi di sini dilakukan di luar sekolah. Di sini kami menyontohkan pada siswa kelas 1 yang baru masuk, yang dimana siswa kelas 1 tersebut mencari huruf sesuai dengan gambar. Seperti contohnya di situ gambar rumah, berarti hurufnya ada apa saja gitu. Misalnya R, U, M, A, H. Di sini seperti games. Dan literasi ini khusus kelas 1. Namun untuk kelas atasnya kami melakukan literasi yang berbeda. Nah, dan kesimpulan pada analisis artikel ini, ada scoping review tentang school-based outdoor education di negara-negara Nordik menunjukkan bahwa pembelajaran luar ruang memberikan manfaat besar bagi perkembangan siswa, mulai dari peningkatan kesejahteraan, well-being, hasil belajar kognitif, motivasi, kreativitas, hingga pemahaman pendidikan berkelanjutan. Guru di negara Nordik memandang outdoor education sebagai bagian penting dari kurikulum, meskipun membutuhkan perencanaan matang, kompetensi pedagogis, serta dukungan fasilitas. Jika dikaitkan dengan di Indonesia, prinsip-prinsip dan praktik dalam outdoor education sebenarnya sudah mulai terlihat implementasinya, meskipun belum sekuat dan sistematis seperti di negara Nordik.
berbagai kebijakan seperti Profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka, P5, dan Gerakan Sekolah. Anak memberikan ruang yang besar untuk pembelajaran berbasis pengalaman proyek dan pemanfaatan lingkungan. Sekian hasil dari analisis saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.